Selamat siang teman-teman semua. Berita dari cnbcindonesia.com. Dua cara membobol m-banking via nomor ponsel. Waspadalah. 7 September 2020. Bagi kalian yang mengaktifkan layanan m-banking, berhati-hatilah. Pasalnya para pelaku kejahatan bisa membobol layanan ini dan menguras isi rekening melalui nomor ponsel. Teknik yang lazim mereka gunakan adalah social engineering. Pelaku kejahatan berusaha untuk meyakinkan korban agar memberikan data pribadi untuk bisa digunakan membobol m-banking. Mereka tidak menggunakan teknik hacking yang canggih. Wow. Yang pertama, SIM card lama. Pembobolan m-banking via SIM card lama bisa dilakukan ketika kamu tidak memusnahkan SIM card secara sempurna dengan mematahkan atau mengguntingnya, dan kebetulan nomor ponsel lama ini terhubung dengan layanan m-banking. Wow. Ketika nomor ponsel lama ini berhasil dikuasai, pelaku kejahatan tinggal mencari username korban dengan mencoba-coba. Jika berhasil, maka bank akan mengirimkan one-time password atau OTP ke nomor ponsel lama. Setelahnya, rekening bank kamu bisa dicuri. Saya menduga aksi ini sebelum SIM card lama dimatikan operator secara otomatis atau SIM card life cycle, di mana nomor tersebut akan diendapkan beberapa lama untuk diterbitkan kembali oleh operator, ujar pakar keamanan siber Ruby Alamsa seperti dikutip Senin 7 September 2020. Kedua, SIM card swap fraud. Ini adalah cara membobol m-banking di mana pelaku kejahatan bisa mengambil alih nomor ponsel si korban. Untuk bisa melakukan aksi ini, pelaku kejahatan terlebih dahulu mendapatkan data pribadi pengguna. Cara paling lazim adalah phishing melalui link palsu atau menelpon korban. Wow. Setelah mendapatkan informasi pribadi ini, pelaku kejahatan mendatangi kantor operator untuk mengganti nomor ponsel korban dengan dalih ponsel dicuri atau nomor hilang. Setelah mendapatkan SIM card baru, pelaku mendownload aplikasi mobile banking yang digunakan korban, menggunakan username dan password untuk login ke aplikasi tersebut. Pelaku juga bisa melakukan reset password yang nantinya kode verifikasi dikirimkan lewat SMS. Setelah semua cara berhasil, pelaku hanya tinggal mendapatkan kode PIN untuk transaksi perbankan di mobile banking. Wow, ngeri banget ya pemirsa, ngeri banget. Itu kita bisa dicuri data kita. Wow. Ini obat khusus agar nomor HP tidak dibobol m-bankingnya. Bagi kamu yang menggunakan mobile banking atau internet banking, tetap berganti SIM card seluler. Ikuti cara ini agar rekening bank aman dari pembobolan. Segera informasikan ke bank bahwa nomor ponsel Anda berubah dan ganti PIN yang tidak mudah ditebak penjahat, ujar Presiden Direktur Bank BCA Cahya Setiatmaja kepada CNBC Indonesia Jumat 4 September. Ia mengabaikan nomor ponsel lama yang masih terkoneksi dengan akun banking atau internet banking dan tidak menginformasikan nomor baru ke bank bisa menjadi jalan bagi para penjahat atau hacker menguras isi rekening Anda. Pasalnya, nomor ponsel lama ini akan dikirimi password one-time password atau OTP yang digunakan untuk bertransaksi. Jika nomor ponsel lama ini jatuh ke tangan penjahat, mereka bisa melakukan aksi kejahatan perbankan. Mereka tinggal mencari informasi pribadi kamu. Teknik yang biasa digunakan adalah social engineering. Social engineering adalah praktek kejahatan dengan meyakinkan korban untuk memberikan data pribadi kepada penjahat. Mengganti nomor PIN juga harus dilakukan segera. Pasalnya nomor PIN yang mudah ditebak merugikan pengguna karena dianggap sebagai bentuk kelalaian pengguna. Wow. Ngeri pemirsa ya, ngeri. Awas, bos BCA ungkap m-banking bisa dibobol dengan cara ini. Bagi kamu yang menggunakan mobile banking atau internet banking tapi mengganti SIM card, jangan abaikan yang lama karena bisa menjadi jalan pembobolan rekening. Kok bisa?
Dalam bertransaksi m-banking atau internet banking, kamu mendaftarkan nomor ponsel lama dan ketika berganti SIM card, nomor baru tidak didaftarkan ke bank. Alhasil, ketika bertransaksi one-time password akan dikirimkan ke nomor lama. Celakanya bila nomor lama tersebut sudah dikuasai oleh para pelaku kejahatan, maka mereka bisa menggunakannya untuk membobol rekening bank nasabah. Banyak kejadian masyarakat tidak sadar ganti nomor telepon, tetapi nomor telepon lama diabaikan. Kalau tidak menggunakan password, ada orang yang menggunakan nomor itu. Password m-banking mudah sekali dijebol. Ujarnya dalam webinar bertajuk Sistem Pembayaran Digital Jadi Jurus Ampuh saat Pandemi COVID-19 dan Masa Depan, Kamis 3 September. Untuk itu, Yahya meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa ada solusi semua data yang terkoneksi dengan nomor lama atau tidak aktif bisa dihapus. Perlu diingatkan juga kepada pemegang nomor akan bahaya ini, jadi perlu sosialisasi bahwa bila ganti nomor semua data dihilangkan terlebih dahulu, ujar Cahya. Sebelumnya Yahya juga menghimbau nasabah tidak perlu khawatir untuk menggunakan layanan pembayaran digital. Pasalnya perbankan akan mengganti dana nasabah bila terjadi aksi kejahatan oleh hacker. Para pengguna jasa perbankan, kalau itu bukan kesalahan Anda, jangan takut, bank khususnya BCA akan mengganti dana yang dicuri oleh penjahat atau hacker. Namun bila aksi pencurian dana karena kesalahan nasabah bank, maka tidak diganti. Contoh kesalahan yang tidak diganti adalah nasabah memberikan PIN, kartu, atau mobile banking ke orang lain. PIN mudah ditebak oleh penjahat seperti menggunakan 1, 2, 3, 4 atau ABCDE. Yahya menambahkan adanya garansi tersebut sebagai salah satu cara BCA untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah dalam bertransaksi sehari-hari. Masalah hacker itu tugas kami menjaga keamanan. Seperti bank dirampok, itu tanggung jawab bank dan nasabah tidak hilang, katanya. Wow. Ngeri ya pemirsa. Bisa dibobol pemirsa rekening kita. Wow. Masih dari bos BCA, fintech adalah sahabat pemirsa. Presiden Direktur Bank BCA Yahya Setiatmaja menegaskan bahwa tak ada persaingan antara perbankan dan finansial teknologi atau fintech. Mau dikatakan bersaing tidak, kita bisa berkolaborasi. 5 tahun yang lalu tak terbayangkan fee top up dari e-wallet, sekarang justru itu terobosan. Harus ada investasi connect ke digital, katanya dalam webinar CNBC Indonesia bertajuk Sistem Pembayaran Digital Jadi Jurus Ampuh Saat Pandemi COVID-19 dan Masa Depan. Dia menegaskan dahulu memang tak terbayangkan ada fee yang bisa didapatkan dari transaksi kecil seperti ini. Dia menyebut fee dari isi ulang tersebut memang bernilai kecil hanya 1.000, namun akan menjadi besar karena volume transaksi harian yang besar. Top up nggak mungkin 5 juta sampai 10 juta, paling berapa puluh atau ratusan ribu. Setiap top up ada fee, ini menambah fee base. Fintech adalah sahabat, saling mengisi bukan bersaing, tegasnya. Informasi saja, webinar yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia ini menghadirkan para pembicara yang andal di bidangnya. Selain Presiden Direktur BCA Yahya Setiatmaja, hadir pula Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Heri Gunardi, Direktur Utama BTPN Ongki Wedana, Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, serta Direktur Utama Bank Bukopin Rifan A. Purwantono. Mereka beradu konsep tentang masa depan pembayaran digital. Selain itu, permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan pembayaran digital yang aman dan nyaman menjadi bahan yang akan disampaikan dalam sesi para pembicara yang dipandu oleh moderator Axis in Axis. Wow, pemirsa, iya. Fintech itu seperti OVO, seperti Dana, ya kurang lebih seperti itulah ya. Itu yang dimaksud dengan fintech. Jadi fintech adalah sahabat bukan saingan pemirsa. Jadi jangan takut kalah bersaing pemirsa. Bahaya nomor seluler yang tidak aktif. Wow. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia mengatakan ada potensi bahaya bagi nomor telepon seluler lama yang sudah tidak lagi dipakai alias sudah mati. Pasalnya nomor tersebut bisa digunakan untuk menjebol aplikasi mobile dan digital banking yang terkoneksi dengan nomor tersebut.
Banyak kejadian masyarakat tidak sadar ganti nomor telepon, tetapi nomor telepon lama diabaikan. Kalau tidak menggunakan password, ada orang yang menggunakan nomor itu. Password m-banking mudah sekali jebol. Ujarnya dalam webinar tajuk sistem pembayaran digital jadi jurus ampuh. Wow. Jadi solusinya adalah jangan ganti-ganti nomor HP. Kalau nomor HP terganti, maka kita harus segera lapor ke bank pemirsa supaya bank bisa tahu pemirsa, bisa ditahu. Jadi kalau ada apa-apa bank yang bertanggung jawab, bukan kita pemirsa, karena kalau kesalahan pribadi itu tidak ditanggung oleh pihak bank pemirsa. Bank agresif hadirkan chatbot, call center masih dibutuhkan. Pesatnya perkembangan teknologi dan internet ternyata membawa dilema bagi perbankan. Pasalnya, bank memiliki nasabah existing yang tidak adaptif terhadap teknologi dan masih menggunakan teknologi lama bank. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur Bank BCA, Yahya Setiatmaja dalam webinar CNBC Indonesia bertajuk Sistem Pembayaran Digital Jadi Jurus Ampuh Saat Pandemi COVID-19 dan Masa Depan. Wow. Perbankan saat ini tidak hanya fokus memberikan kenyamanan bagi nasabah adaptif terhadap teknologi, tetapi juga nasabah existing yang tidak mau berubah. Kelompok ini disebut sebagai senior milenial. Inilah yang membedakan bank dengan fintech. Kalau nasabah fintech dan e-commerce 90% tidak gaptek. Mereka sudah biasa masuk digitalisasi. Untuk mengubah nasabah existing yang lambat berubah dari teknologi lama ke digital butuh waktu. Dengan adanya nasabah lama, senior milenial ini pun membuat pegawai call center dibutuhkan dalam bertransaksi digital, meski bank sudah menghadirkan chatbot untuk melayani nasabah. Digitalisasi perbankan akan terus dikembangkan, tetapi tidak akan membuat posisi call center tergusur. Mereka nasabah yang punya uang tapi gaptek butuh call center sebagai malaikat penolong. Kalau tidak mereka akan kapok, ujar. Iya dong. Call center tetap dibutuhkan ya, meskipun ada chatbot, karena chatbot itu kan robot pemirsa, nggak ngerti pemirsa. Biasanya call chatbot itu kata-katanya itu saja pemirsa. Jadi kurang paham dengan masalah kita nanti kalau ada apa-apa pemirsa. Gitu, oke.